Perkenalkan, nama saya Anggi Wulandari. Saya merupakan seorang siswi di salah satu SMK di Kabupaten Konawe, tepatnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, berhubung kita kan tidak lama lagi akan melaksanakan yang namanya ujian tengah semester, atau mungkin teman-teman sudah ada yang melaksanakan, dan tidak lama juga kita akan mengadakan ujian semester ganjil ya, tepatnya di bulan 12 nanti. Nah, di sini saya akan membagikan tips bagaimana sih supaya cepat paham dengan materi, bagaimana supaya kita cepat menghafal materi-materi yang akan kita ujiankan atau kita ulangankan tanpa ribet. Nah, untuk itu saya butuh dukungan teman-teman untuk mensubscribe channel YouTube ini agar terus berkembang dan nantinya akan banyak memberi motivasi kepada teman-teman sekalian, memberikan bagaimana trik-trik yang lainnya yang saya gunakan selama saya SMK. Dan alhamdulillah itu semua berhasil, yang ditujukan dengan saya menjadi ranking 1. Nah, langsung saja kita lanjut ke pembahasan materi. Gimana sih tips supaya kita cepat paham tentang materi yang akan diujiankan? Gimana sih supaya kita lancar dalam menjawab setiap ujian yang diberikan oleh guru-guru kita? Nah, di sini saya akan memberikan 4 tips bagaimana supaya kita dapat memahami materi yang akan diujiankan dengan mudah. Yang pertama yaitu kita membaca dulu semua materi yang akan kita ujiankan atau yang akan kita ulangankan. Nah, saya berikan contoh, misalnya kita akan ulangan mata pelajaran PKN. Kita harus baca dulu semua materi, semua bab yang akan diulangankan. Baca saja dulu, tidak perlu pahami, tapi sekedar baca saja dulu. Nah, yang kedua yaitu kita harus melihat judul besarnya. Apa sih itu judul besarnya? Yaitu babnya, nama babnya. Misalnya di bab 1 ini yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, ini kan judul besarnya. Jadi kita harus melihat, memperhatikan judul besarnya. Setelah tadi kita membaca semua materi, kemudian kita lihat judul besarnya. Nah, kemudian yaitu kita membaca definisi dari judul besarnya. Kan tadi judul besarnya tentang pelanggaran dan hak kewajiban warga negara. Nah, kemudian kita beralih ke definisi. Kan ada definisinya tuh. Nah, kita ulang-ulang, baca lagi definisinya, ulang-ulang, nanti dengan sendirinya itu kita akan mengingat setiap apa kata-kata dari buku ini. Biasanya kalau ulangan itu tidak perlu harus sama persis dengan buku. Yang penting inti yang kita ingin sampaikan ke dalam jawaban tersebut sama dengan yang ada di buku. Kita pahami dulu definisi dari judul besarnya tadi. Keempat yaitu kita melihat kata-kata pertama dari pembagian-pembagian. Maksudnya yaitu kan setelah definisi biasanya ada pembagian-pembagian. Misalnya kita ambil di pengklasifikasian hak. Di situ nanti ada pengklasifikasian hak menurut politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Nah, di situ kita ambil kata pertamanya, kata-kata pertamanya. Misalnya di pembagian hak politik, di situ ada namanya berpartisipasi dalam pemilihan umum, berpartisipasi membangun roda pemerintahan, kemudian membentuk partai politik. Nanti di situ kita mengambil kata depannya saja, yaitu tadi terbagi hak politik itu terbagi menjadi 3, yaitu berpartisipasi dalam pemilihan umum, berpartisipasi dalam membangun roda pemerintahan, kemudian ketiga yaitu membentuk partai politik. Kita ambil kata depannya saja, yaitu berpartisipasi, dan membentuk. Itu saja kata depannya. Nanti di belakangnya itu kita tinggal mengingat. Nanti pasti kalau kita sudah baca berulang-ulang materinya pasti kita akan ingat. Jadi tidak perlu sampai menghafal. Misalnya definisi hak asasi manusia adalah ini adalah hak ini. Itu susah. Jadi kalau menurut saya kalian harus memperhatikan dan membacanya saja. Tidak perlu harus menghafal tiap kata, karena itu pasti sulit. Saya saja sulit. Saya itu suka menghafal tapi sulit untuk menghafal hal-hal yang demikian. Makanya perlu kita gunakan trik ini. Ada 4 tadi, yaitu yang pertama baca semua materi, yang kedua yaitu lihat judul besarnya yaitu babnya, kemudian ketiga kita ulang-ulangi definisi dari judul besar, kemudian pembagian-pembagiannya cuman kata depan yang kita ambil. Yang seterusnya itu pasti akan kita ingat sendiri jika kita menerapkan trik-trik dari nomor 1, 2, dan 3 tadi. Nah, mungkin itu saja
yang bisa saya share ke teman-teman sekalian, bagaimana supaya kita itu gampang dalam menjawab soal, karena saya cukup prihatin pada saat ulangan itu lebih banyak yang menyontek daripada yang jujur. Ayolah anak-anak muda, mari kita jujur, mari kita bangkit, jangan mau menjadi orang yang seperti itu, karena itu tidak baik. Mungkin tips ini mudah-mudahan bisa saja bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.